Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan materi praktikum komputasi biomedis di pertemuan minggu ke 11 mengenai ekstrapolasi Richardson yang di sini bisa diterapkan untuk turunan dan juga integral. Nah, ekstrapolasi Richardson ini merupakan metode numerik yang tujuannya untuk meningkatkan akurasi. Jadi nanti yang dihasilkan karena di sini seperti yang kemarin ya, untuk metode numerik ini merupakan pendekatan. Jadi nilainya akan ada selisih dengan nilai yang sebenarnya ketika kita menghitung secara matematis. Kalau kemarin untuk yang turunan menggunakan 3 metode aproksimasi yaitu maju, mundur, dan juga center. Nah, yang kali ini akan menggunakan ekstrapolasi Richardson untuk sama mendapatkan hasil turunan dari suatu data kalau di sini. Nanti. Yang pertama dilakukan adalah, nah ini hampir mirip seperti yang maju, mundur, dan juga tengah kemarin. Kalau ini menggunakan yang center di sini. Jadi pertama-tama nanti akan dihitung terlebih dahulu, di sini istilahnya ada DH dan D2H. Jadi istilahnya dicari nilai DH dan D2H-nya, dengan dari titik tertentu yang akan kita cari nilai turunannya. Jadi misalnya di sini ada X0, kemudian nanti ada X1 dan X-1 yang itu berada di depan dan belakang titik tersebut dengan jarak H, dan juga akan menghitung D2H. Jadi akan digunakan titik yang di depannya dengan jarak 2H dan ke belakang juga dengan jaraknya 2H. Nah, kemudian dari kedua rumus ini, di sini kalau mungkin yang belum muncul yang kemarin ini kan di sini udah kelihatan ini merupakan rumus dari untuk mencari turunan dengan menggunakan pendekatan center difference. Nah, di sini di belakang ada H pangkat 2 yang merupakan order dari errornya nantinya di sini. Kemudian untuk D2H karena di sini hanya tetap ya, hanya satu nilai. Jadi di sini kalau misalnya awalnya 0,1 nanti di sini akan digunakan 0,2 dan seterusnya begitu. Terus kemudian ini ketika dijabarkan akan jadi seperti ini, kemudian dicari selisihnya antara DH dan D2H. Nah, maka akan didapatkan rumus seperti ini untuk mendapatkan konstanta C. Setelah C-nya didapatkan, dikembalikan lagi ke rumus yang pertama tadi, maka akan jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, maka akan didapatkan karena tadi ya FO untuk yang mau dicari adalah FO aksen. Jadi FO aksennya itu sama dengan DH ditambah sepertiga DH min D2H. Nah, ini rumusnya akan kita gunakan untuk mencari turunan pada titik tertentu. Kalau di sini F aksen 0 gitu ya. Atau secara umum nanti akan jadi seperti ini rumusnya. Dengan N itu merupakan derajat order dari ini ya, errornya di sini. Semakin jauh titik yang digunakan, maka nanti order errornya juga akan meningkat. Jadi yang awalnya order errornya itu H pangkat 2 bisa nanti muncul sampai H pangkat 4, H pangkat 6, dan seterusnya. Nah, ini merupakan tadi penjelasan singkat untuk materi kali ini, dan kita langsung saja ke codingnya menggunakan Python. Jadi pertama-tama kita gunakan saja data yang ada di tugas pendahuluan. Nah, ini datanya. Terus kemudian dari data yang ada ini, pertama-tama kita perlu menampilkan
perlu menampilkan nilai X-nya. Jadi kita buat inputan ya di sini agar lebih sedikit berbeda. Jadi kita buat inputan, kita tampilkan dulu pertama nilai X-nya. X-nya kita tampilkan. Terus kemudian, nah kita pakai inputan. Inputannya kita pakai variabelnya kita buat namanya angka gitu deh. Terus kemudian eval input kita kasih tuliskan masukkan nilai X yang diinginkan misalnya. Terus kemudian kalau misalnya sudah kan yang kita masukkan nanti angka. Nah, kita harus bisa buat biar lebih mudah kita nanti pakai menghitung di dalamnya itu menggunakan urutan. Jadi ini 01 2 3 4 5 6 7 8 10. Jadi kita buat dulu ada looping yang nanti bisa menentukan bahwa angka tersebut merupakan urutan ke berapa. Kita pakai in range-nya dari 0 sampai panjangnya berapa, kita pakai len X. Nah, kemudian di dalam ini berulang. Nah, untuk bisa menentukan urutannya agar lebih mudah, nanti mungkin sudah seperti yang tugas sebelumnya, kita anggap aja XI. XI. Jadi XI itu kalau misalnya angkanya kan dimasukkan tadi berapa ya. Kalau XI kan kita urut dari 0 sampai sekian. Apakah dia itu lebih dari sama dengan nilai yang kita masukkan. Variabelnya kita pakai angka. Nah, kalau misalnya variabelnya itu angka, kita pakai di sini urutan itu sama dengan I. I. Nah, kemudian break untuk berhenti. Jadi di sini tujuannya adalah kita akan mendapatkan bahwa angka yang kita masukkan itu merupakan urutan keberapa di data X ini. Jadi kalau misalnya nanti dimasukkan 2,2, maka di sini looping dan juga kondisi di sini, if di sini akan menyaring mulai dari X0, X0 2,0, apakah lebih dari angka tadi yang dimasukkan 2,2, oh salah, lanjut terus sampai kemudian ketika pas dapat dia akan berhenti. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah tahu urutannya berapa, nah kita mulai di sini menghitung agar tampilan lebih bagus dan juga akan memudahkan kita memahami atau langsung aja deh. Kita tentukan dulu nilai, kan butuh tadi ada X1, ada X0, ada X1 dan X2 tadi ya, lebih tepatnya. X1-nya itu merupakan X1-nya di sini X I. Oh, wait, kita pakai urutannya di sini ya. Urutan plus 1, tanda-tanda di depannya. Atau yang kalau di belakang, kita pakainya, oh itu biar nggak bingung deh. Yang X1 itu yang di belakang, berarti di sini yang main 1, yang X2 itu yang di depannya. Jadi X urutan plus 1. Sudah, terus kemudian kita cari selisihnya. 1. Itu langsung ini ya, per 2. Karena kan hanya dibagi 2 di situ. Terus kemudian F X1
seperti yang belakang, itu sama dengan fx, kalau kita pakai variabel fx ya di atas, urutan minus 1, fx2, fx, urutan plus 1. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung nilai DH-nya pertama nih. Nah, di sini berarti fx2 min fx1, kemudian dia dibagi dengan 2 kali H. Benar. Nah, kalau misalnya sudah, nah sekarang kita tampilkan apa saja yang kita butuhkan agar lebih memudahkan kita di sini. Kita print DH. Itu rumah DH begini yang pertama. Kita coba kembali ke codingnya. Nah, kita sudah dapatkan DH di sini. Kemudian yang kita butuhkan lagi ada 2 DH. Nah, kita harus bisa menghitung 2 DH. Nah, di sini setelah 1 DH sudah, terus kemudian sekarang kita hitung yang 2 DH. Nah, biar nggak bingung, di sini kasih komen. DH. Menghitung D2H. Nah, untuk menghitung D2H, di sini kita masih pakai cara yang sama, tapi kemudian selisihnya kita pakai ininya 2. Di sini jadi 4. Ini jadi 2 sama 2. Yang ini kita pakai ada angka 2-nya. Biar berbeda. Setelah itu, di sini kita menghitung F turunan. Nah, turunannya di sini kita bisa pakai apa ya namanya, turunan 1. Turunan 1 di sini merupakan tadi rumusnya DH plus satu dibagi dalam kurung 2 pangkat N 2 pangkat N min 1 2 pangkat N min 1 kemudian dikalikan dengan DH min 2H. DH min 2H. Oke, dari sini yang belum kita tentukan nilai N-nya itu 2. Tadi.
Setelah itu kita print uh, uh, FO aksen turun FO turunan ini turunan 1. Coba kita run. Karena nggak ada yang salah. Nah, kita pakai angka 2,3 misalnya. Oh, ada X ya harusnya 2 X1 cukup X2 X1. Nah, hasilnya turunannya min 0, sekian. Nah, apakah ini benar? Akan kita coba. Oke. Mungkin biar tidak bingung, kita harus juga menampilkan nilai hanya di sini X0, X1. Oke, lanjut lagi. Untuk nanti memudahkan, kita menambahkan print di sini, kita tampilkan nilai X1, satunya kita tampilkan, terus kemudian X2, X2-nya kita tampilkan, kemudian H, dan DH-nya. Nah, ini juga kita perlu tampilkan. Nah, mungkin biar di sini. Tapi biar nggak sama ya. Oh, ini 4,3. 4,3 sudah 3, 4, itu. Oke, nah, coba kita run sekali lagi. Kita pakai edit 2,3. Nah, sebentar, ada yang salah. Nah, di sini harusnya tetap angka 2. Karena ini udah X3 dan X4, jaraknya sudah 2. Nah,
Ini jauh lebih benar. Yang 2,3-nya pas di tengah-tengah, ini juga di tengah-tengah. Ininya 0,4, 2 hanya kan 0,2. Benar, ini 0,1. Turunnya min 0,2896. Nah, seperti